Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa kabarnya saudara? Saya percaya semua kita, apapun keadaannya, saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan itu mengalir dari setiap hati kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita mau bersuka bagi Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia dari hati kita, kita meluapkan syukur kita. Hari ini hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita berikan suara-suara yang luar biasa. Come on. Bernyanyi bagimu Tuhan. Sama-sama kita katakan saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Hey, gerakkan kakimu, hey, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu
setiap kami, untuk menghapuskan dosa setiap kami. Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Oh, I look to you. Thank you for this love.
Jesus. There's no one like you. There's no one like you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. My God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. My God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. My God, there is who you are. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. My God, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Yes, you are. There is who you are. My God, there is who you Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya, come on, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Dan kami percaya hari ini, saat ini Tuhan, hadirlah Tuhan yang begitu luar biasa menaungi setiap kami, bahkan memenuhi setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang di layar sana Tuhan. Yang di rumah, bahkan dimanapun kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas itu, memenuhi setiap pribadi kami. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami, kuping kami, perhatian kami, fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman itulah yang
menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Dan hari ini kami mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk mengubahkan setiap kehidupan kami menjadi lebih dan lebih baik lagi, menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat bertemu di ibadah online House of Joy hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022 ini. Dan Bapak Gembala Sidang merindukan kita semua menjadi pribadi demi pribadi yang mengalami paradigma yang baru. Maka dari itu tahun ini disebut sebagai tahun paradigma yang baru. Terambil di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai ke-14. Nah, Bapak Ibu, minggu terakhir dari tahun 2021 saya sudah menghantarkan atau membagikan firman Tuhan untuk masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan subtema langkah awal untuk mengalami perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu semua, terambil dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Bapa di surga merindukan, menginginkan agar semua orang tidak binasa. Bapa di surga menginginkan agar setiap kita berbalik dan bertobat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita kembali bertobat, itu sangat menyenangkan dan menyukakan hati daripada Bapa di surga. Maka dari itu Dia berikan anaknya Yesus Kristus agar semua orang yang percaya berbalik kepada Yesus Kristus diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, pertobatan bukan hanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi pertobatan yang memiliki arti perubahan pikiran. Bapak Ibu, artinya ketika kita mengalami perubahan pikiran kembali kepada kebenaran, itu pun disebut bertobat. Jadi bertobat ini dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita, termasuk di tahun ini. Ketika kita mengambil langkah untuk bertobat, hati Bapa di surga bersukacita. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi ketika pikiran kita kembali kepada kebenaran, dikatakan di dalam firman Tuhan itu, Dia akan menepati janjinya. Semua janji yang telah diberikan di dalam anaknya Yesus Kristus akan diberikan kepada kita ketika kita kembali kepada kebenaran. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Ketika kita merindukan di tahun ini janjinya digenapi, mari Bapak Ibu review, evaluasi hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang harus kita kembalikan. Pikiran kita, paradigma kita, cara berpikir kita harus kembalikan kepada kebenaran. Kalau kita belum menerima, renungkan ini, evaluasi hidupmu, dan kembalikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Nah, saudara Bapak Ibu semua, pada minggu ini saya ingin melanjutkan dengan kita semua, dengan subtemanya diperlengkapi untuk menerima paradigma yang baru. Ternyata bukan hanya kita perlu bertobat, tetapi Bapak Ibu yang terjadi, ada bagian yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah genapi dan sudah kita miliki untuk kita menerima paradigma yang baru. Saya mulai dengan kesulitan demi kesulitan akan terjadi saja di tahun 2022 ini. Semua dari kita tidak lepas dari pergumulan. Ada yang alami pergumulan besar ataupun kecil. Kita bisa mengalami itu dari situasi yang disebabkan oleh diri kita sendiri, atau kita juga dapat alami kesulitan dari orang yang di sekitar kita atau kondisi di sekitar kita yang menyebabkan kesulitan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya campur tangan iblis ada di situ. Iblis ingin berusaha menjatuhkan setiap orang yang percaya kepada Kristus,
berbalik imannya dan akhirnya meninggalkan Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, kesulitan pergumulan di tahun ini akan ada saja. Ambil contoh Bapak Ibu, kehidupan seorang ibu yaitu mama saya. Dari tahun-tahun yang lalu, saudara, Bapak Ibu, mama saya didiagnos sakit kanker. Kita semua berdoa untuk proses pemulihan agar menerima kesembuhan, mujizat terjadi. Kita merasakan berkat Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan menyertai dalam semua proses dokter, pengobatan, operasi, dan sebagainya. Kalau secara fisik, saudara, saya melihat mama saya kasihan, memiliki belas kasihan. Kalau secara fisik dapat dikatakan tidak kuat, tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat dia kuat hari ini? Yang membuat dia kuat sampai hari ini, yaitu kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus yang mama saya sudah terima. Jadi walaupun punya kesulitan atau pergumulan, beban yang berat dalam sakit penyakit yang dideritanya hari ini, tetapi mama dapat tetap kuat. Karena apa? Karena menerima kasih Kristus di dalam kehidupannya. Artinya kesulitan demi kesulitan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Kondisinya berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama yang dia sudah berikan dan dia sudah perlengkapi untuk Bapak Ibu semua, yaitu kasih daripada Bapa di surga di dalam anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, ketika dia mati di kayu salib, dia mengampuni dosa kita supaya mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal, saudara. Saudara, kehidupan kekal ini berbicara tentang apa? Bukan berbicara hanya kekekalan di surga saja, tetapi kehidupan kekal ini berbicara pengenalan akan Kristus selagi kita ada di dunia ini. Jadi pada saat kita mengenal kasih Kristus di dunia ini, kesulitan demi kesulitan berbeda-beda kondisinya yang kita alami, tetapi ada satu hal yang sama, dan satu hal yang sama itu siapa saudara? Apa itu namanya? Yaitu kasih daripada Bapa yang telah Dia nyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Itulah yang terbesar yang mengalahkan kesulitan demi kesulitan yang kita alami. Tidak ada kesulitan yang lebih besar daripada karya keselamatan. Karya keselamatan itu adalah yang terbesar yang akan mengatasi semua kesulitan demi kesulitan yang kita alami selagi kita ada di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, kasih Allah memenuhi kita. Ini adalah perlengkapan untuk kita menerima paradigma yang baru. Dengan kita menerima kasih Allah, yang kasihnya itu didasari oleh sifat, karakter, kodrat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih yang tidak didasari oleh perbuatan atau tindakan kita. Saudara, kasihnya berdasarkan karakternya, berdasarkan sifatnya, Dia mengasihi saudara, Dia memenuhi saudara. Untuk apa saudara? Agar semua orang yang percaya kepadanya dalam semua kondisi baik ataupun tidak, bersukacita ataupun berduka, kasih-Nya lah yang terbesar untuk mengatasi segala kondisi itu. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu semua, Dia memperlengkapi kita dengan kasih-Nya yang tidak didasari oleh perbuatan kita, tetapi didasarkan oleh siapa, sifat, karakter Allah itu sendiri. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-10 dikatakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudara, kita ini telah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang susunan rohani, kita 1 Tesalonika 5 mencatat kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Saudara, kasih Allah memenuhi roh kita. Kasih Allah memenuhi roh kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan demikian. Dan jika roh Dia
yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Sampai di sini ya saudara ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh siapa saudara? Roh Dia. Jadi pada saat Kristus mati, bangkit pada hari ketiga, dan Dia naik ke surga, Dia mencurahkan rohnya yang kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan roh-roh siapa-siapa saudara, tapi ini adalah roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi rohnya siapa saudara? Roh ini berbicara tentang Kristus yang diam. Artinya saudara, pada saat kita diselamatkan dan kita menerima Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, yang berdiam di dalam kita hari ini, saat ini juga di dalam hati saudara. Itu adalah Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, di ayat itu dikatakan, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, Dia diam di dalam setiap hati kita ketika kasih Allah memenuhi kita saudara. Dan Dia memperlengkapi kita dengan apa? Dengan rohnya. Dia memperlengkapi kita dengan rohnya, dan rohnya itu diam di dalam kita, menghidupkan saudara. Tubuh yang fana ini Dia hidupkan saudara. Roh, jiwa, dan tubuh, Dia hidupkan roh kita. Yang tadinya roh kita ini mati karena dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, dihidupkan oleh Dia, yaitu Kristus saudara. Nah saudara, ketika kita memahami ini, saudara, kita memahami bahwa identitas kita bukanlah kedagingan yang kita rasakan atau kedagingan kita yang kita sebut dalam istilah rohani, yaitu kedagingan kita. Tapi identitas saudara adalah roh Kristus yang diam di dalam kita. Nah saudara, saya bisa menggambarkannya saudara, itu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tetapi buah roh ialah. Saudara, kalau dikatakan bahwa yang diam di dalam kita adalah Kristus, yaitu rohnya Dia diam di dalam hati kita. Saudara, artinya identitasmu yang baru itu adalah kasih, sukacita, seorang pembawa damai sejahtera, seorang yang sabar, pribadi yang murah hati, pribadi yang baik, pribadi yang setia, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang penuh dengan penguasaan diri. Itulah pribadimu, identitasmu yang baru di dalam roh yang ada di dalam hati kita. Itulah gambaran Kristus yang ada di dalam hati kita. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, roh identitas kita yang baru ini saudara, Dia berikan dalam anugerah, dalam kasih karunia, bukan dengan perbuatan kita. Karena Galatia 5 ayat 22 katakan, tetapi buah roh itu ialah. Saudara, itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian yang bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Roh kita yang ada di dalam dosa, karena dosa berlalu, dan roh Kristus itu diam. Dan roh kita menjadi pribadi yang baru, identitas yang baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Galatia tadi, saudara, Bapak Ibu semua,
Maka Galatia 4 ayat 6 katakan gini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Perhatikan baik-baik. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Balik lagi saudara. Allah menyuruh roh anaknya. Jadi saudara dan saya punya identitas yang baru di dalam roh kita. Dia menyuruh roh anaknya untuk diam di dalam hati kita. Roma 8 ayat 9 dia bilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, saudara Bapak Ibu, kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita milik Kristus. Artinya kemanapun kau berjalan, kemanapun kau melangkah, apapun keputusanmu, apapun perkataanmu, apapun responmu, apapun perbuatanmu, harusnya yang terjadi adalah pribadimu yang baru, yang sabar, yang setia, yang tekun, yang punya penguasaan diri, yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Harusnya itu yang keluar dari dalam dirimu, dari dalam diri saya, dari dalam kita semua. Dia diam di dalam kita. Itulah identitas yang Tuhan berikan untuk kita di dalam roh. Nah Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi sedikit. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan lagi bercakap-cakap dengan saya. Waktu itu Instagram baru mulai muncul, aplikasi Instagram baru mulai muncul. Anaknya yang masih youth sudah terlebih dahulu punya account Instagram, upload foto dan sebagainya. Tetapi ini bapak, yaitu pendeta juga, hamba Tuhan juga, nggak punya Instagram. Saudara, media memang baik dan bermanfaat, tetapi media juga dapat merusak kehidupan anak-anak kalau cara pemakaiannya salah, cara mengaplikasikannya salah dalam kehidupan kesehariannya. Tentunya buat bapak pendeta ini yang mempunyai anak youth ini khawatir jangan sampai anaknya terbawa, terjerumus dalam media yang akhirnya membawa kehancuran dalam kehidupan anaknya. Singkat ceritanya saudara, Bapak Ibu semua, pendeta ini menceritakan bagaimana dia membuat Instagram, account Instagram. Untuk apa Bapak Ibu? Agar dia dapat melihat, memantau, menemani apa saja yang dikerjakan, yang dilihat oleh anaknya di dalam Instagram. Akhirnya bapak itu buat account Instagram, berteman dengan anaknya, jadi teman di Instagram. Apa yang anaknya lihat, bapaknya dapat lihat. Saudara, karena bapaknya memiliki kekhawatiran, dan bapaknya juga mau ada di sampingnya, menjaga jangan sampai anak saya jatuh, terjerumus dalam media yang bisa berfungsi baik tapi pun bisa berfungsi jahat. Dia sampai membuat account Instagram dan berteman. Saudara, ketika itu terjadi, saat ini itu dialami oleh saya. Saya punya anak GC umur 11 tahun, punya aplikasi yang baru, dan aplikasi itu sekali lagi bisa menjadi baik, tapi juga bisa menjerumuskan. Bagaimana caranya? Saudara, beberapa kali saya coba melarang, kita sebagai orang tua melarang, mengatakan itu belum waktunya, itu bukan aplikasi buat kamu. Tapi apa yang terjadi saudara, di belakang kita, dia ngumpet-ngumpet, dia mainkan aplikasi itu. Saudara, saya teringat cerita hamba Tuhan ini. Saudara, tidak ada cara yang lain. Yang saya dapat hari ini, saya harus menjadi teman di dunia aplikasi yang dia punya saat ini. Agar saya dapat melihat, memantau, berjaga-jaga apa yang terjadi di dunia anak saya yang masih 11 tahun. Saudara, seorang bapak umur 40 tahun harus menjadi sama seperti anak 11 tahun. Dunianya berbeda, saudara. Saudara, pada saat saya merenungkan ini, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pewahyuan.
Demikian juga Bapa di surga harus mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang 100% Tuhan, berinkarnasi untuk menjadi manusia, sama seperti manusia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Agar apa? Apa yang dialami, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh manusia, Yesus pun mengalami itu. Dan bahkan bukan cuma dia alami, tapi dia tanggung penderitaannya, dia tebus dosanya di atas kayu salib. Dosa kita ditebus untuk kita manusia diselamatkan. Dan bukan hanya itu saja saudara, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia janjikan saudara, Rohnya yang kudus itu turun ke dunia. Dan bagi orang yang percaya, dipenuhi Rohnya oleh kuasa Roh Kudus, oleh Dia diam di dalam kita. Wow. Saudara, kalau saya mau kembali ke cerita saya dengan anak saya terbatas secara daging, secara jasmania. Saya terbatas secara otak pemikiran. Dunia anak lebih cepat menguasai teknologi, sedangkan saya jauh, saudara, dalam hal menguasai teknologi. Saudara, saya punya batasan waktu, batasan ruang. Tetapi luar biasa Tuhan kita. Dia mengirimkan Roh anaknya yang tidak punya batasan waktu, tidak punya batasan ruang. Dia tinggal di dalam hati kita. Agar apa saudara? Agar dia dapat menjaga kita, melindungi kita, memperlengkapi kita, menolong kita, menghibur kita. Tanpa batas waktu, tanpa batas ruang, dia ada untuk saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu saja. Dengan Rohnya ada di dalam kita. Saudara, dia memperlengkapi kita dengan identitas yang baru. Bahwa di dalam dia, kamu menjadi ciptaan yang baru. Wow, saudara. Yesus ada di dalam saudara. Dia ada di dalam kita. Dan ketika dia ada di dalam kita, saudara, dengan identitas yang baru yang dia sudah berikan bagi kita. Dan Rohnya ada di dalam kita, saudara. Memasuki tahun 2022 ini, saudara. Kalau kita berbicara tentang kesulitan, pergumulan, beban yang berat, saudara, jangan takut. Dia ada di dalam. Dia ada di dalam. Dia menolong, dia menghibur, dia memberikan jalan keluar. Saudara, kalau kita berbicara tentang paradigma yang baru, saudara, dia perlengkapi dengan Rohnya yang ada di dalam saudara. Agar apa? Agar kita dapat mendengar suaranya dan kita berbalik kepada kebenaran. Agar kita bertobat kembali kepada kebenaran. Itu yang dia rindukan. Itu tujuan kenapa dia berikan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dia berikan Rohnya untuk tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami paradigma yang baru, kita mengalami perubahan pikiran yang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tujuannya, saudara, Bapak Ibu, satu. Agar apa yang kita alami di dunia ini, kita dapat mendapatkan jalan keluar dengan cara menerima janji yang dia sudah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Yang percaya dengan apa? Jadi hari ini Bapak Ibu, dia sudah memperlengkapi kita dengan kasih-Nya, bukan berdasarkan tindakan atau perbuatan kita, tetapi berdasarkan sifat dan karakter Allah. Yang kedua, dia memperlengkapi kita dengan Rohnya yang tinggal di dalam kita untuk kita mengalami paradigma yang baru. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, Engkau memperlengkapi kami dengan kasih-Mu dan Engkau memperlengkapi dengan Roh-Mu yang diam di dalam kami, agar kami dapat mengalami paradigma yang baru untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima
berkat Tuhan yang Tuhan sudah genapi melalui Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah setiap pribadi lepas pribadi, ketika kami mengalami pergumulan, kesulitan yang berbeda-beda, tetapi tidak ada kesulitan pergumulan yang lebih besar daripada karya terbesar kasih Allah untuk kami. Tidak ada kesulitan yang lebih besar daripada roh Allah yang diam di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menerima apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, apa yang telah Engkau penuhi, apa yang telah Engkau lakukan Tuhan, apa yang telah Engkau berikan untuk memenuhi hati kami, hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami dapat menerima janji-Mu. Hari ini Bapa di surga, aku berdoa dimanapun kami berada hari ini, biarlah tahun ini kami akan mengalami paradigma yang baru. Sehingga ketika kami mengalami paradigma yang baru, kami dapat mempunyai cara-cara yang baru di dalam kehidupan yang kami masih jalani dan kami masih lewati di depan kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25 sampai 38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi
karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.